Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Arju minkum fi sihatin wa afiyah. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Syarifuddin, biasanya dipanggil Bapak Syarif. Bapak mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan membaca sholawat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila walhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pengertian hari akhir menurut bahasa. Hari akhir sering disebut juga dengan hari kiamat, yang menurut bahasa artinya adalah hari kehancuran dunia. Kata ini diserap dari bahasa Arab Yaum al-Qiyamah yang berarti hari kebangkitan umat. Terdiri dari 3 suku kata, yaitu yaum yang artinya masa, hari atau periode, qiyam yang artinya tegak, bangkit dan berdiri, dan ummah yang artinya umat dan bangsa. Sedangkan dalam bahasa Arab, hari akhir sering disebut juga dengan as-sa'ah. Secara istilah, hari akhir atau kiamat adalah kehancuran alam semesta serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisap amal dan perbuatannya. Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang sudah sepatutnya diimani oleh kaum muslim. Hari di mana semua kehidupan makhluk ciptaan Allah akan berakhir dan pastinya akan terjadi. Pada hari tersebut, Allah akan menunjukkan kejadian-kejadian yang luar biasa bagi alam semesta. Itulah pengertian hari akhir secara bahasa dan istilah. Dalil yang menjamin bahwa hari kiamat pasti terjadi, mengharapkan semakin menambahnya keyakinan kita akan hari akhir, menambah semangat dalam beramal untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza julzilatil ardu jilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa kelak di hari akhir bumi akan digoncangkan hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Goncangan ini disebut manusia dengan gempa. Gempa besar yang menandai datangnya kiamat sekaligus berakhirnya kehidupan di dunia. Bahwa goncangan akan menghancurkan semua yang ada di dunia, termasuk orang-orang yang sudah mati dan menanti di dalam kubur. Dan di antara dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Muhammad ayat 18 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Artinya, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faidahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Quran Surah Muhammad ayat 18. Salah satu dalil tentang hari kiamat yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 6-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar, yang artinya ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tanda-tanda kiamat kecil. Tahukah kamu apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil atau disebut dengan kiamat sugro merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada alam termasuk manusia. Pada kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat bencana kiamat kecil, namun kejadian ini seringkali tidak dianggap serius sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda kiamat kecil yaitu melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, banyaknya penjabat yang jolim, banyaknya bencana alam, penyakit yang mewabah di zamannya. Contoh yang sudah terjadi di Indonesia tentang tanda-tanda kiamat kecil yaitu bencana alam, munculnya wabah penyakit yaitu COVID-19, orang tua yang berpakaian seperti anak muda. Tanda-tanda hari kiamat kecil atau yang juga disebut dengan asyrat sugro adalah tanda-tanda yang mendahului kiamat atau menandai datangnya kiamat dalam jarak atau jangka waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa. Adapun kiamat sugro diartikan sebagai kiamat yang menghancurkan sebagian umat di dunia ini. Adapun tanda-tanda hari kiamat kecil sebagai berikut: saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang berlalu terasa semakin singkat, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Orang yang baik berkurang, sedangkan yang jahat bertambah banyak. Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Bulan sabit terlihat besar. Perzinahan merajalela, riba merajalela, minuman keras merajalela. Penaklukan Baitul Maqdis. Banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Merajalelanya perbuatan keji. Banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Banyaknya kematian mendadak. Berikut tanda kiamat besar. 1. Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di Damaskus, Syam. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Matahari terbit dari barat, hanya terjadi sekali. 6. Dari perut bumi keluar binatang yang dapat berbicara dengan manusia. 7. Akan bertiup angin yang lembut, sejuk, berbau kasturi. 8. Terjadi 3 kali gempa bumi besar. 9. Gempa bumi besar di semenanjung Arab. 10. Api keluar dari negeri Yaman.
Ada beberapa peristiwa yang nanti akan terjadi pada hari akhir. Di antaranya yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana Allah akan membangkitkan makhluk yang bernyawa untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 38 yang artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkan sebagai suatu janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 38. Pada hari kebangkitan, semua manusia yang mati karena kiamat kubra, baik karena kematian biasa atau bahkan sampai yang jasadnya hilang, semuanya akan dibangkitkan. Tidak akan terlewatkan meski hanya satu orang pun. Allah juga berfirman dalam surah Yasin ayat 78-79 yang artinya, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadian. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menghidupkannya kali yang pertama, dan Allah sangat mengetahui tentang segala makhluk. Quran surah Yasin 78-79. Yaumul Hasyar. Yaumul Hasyar ialah hari berkumpulnya semua umat manusia setelah dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dan akan dikumpulkan di sebuah padang yang akan kita sebut sebagai padang mahsyar. Semua manusia tanpa terkecuali akan dikumpulkan untuk menjalani pengadilan Allah, sehingga setiap manusia bakal bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Keadaan mahsyar akan tergantung dari amalan apa yang telah manusia perbuat selama manusia itu hidup di dunia. Keadaan mahsyar ketika matahari padam dan bumi dalam kegelapan. Tatkala mereka dalam keadaan demikian, Allah akan membuat langit di atas kita berputar dan pecah selama 500 tahun, sehingga langit tersebut meleleh dan mengalir bagaikan perak panas, sehingga manusia tercampur baur seperti serangga yang berterbaran dalam keadaan bertelanjang kaki dan tak berpakaian. Kemudian Allah menerbitkan matahari tepat di atas kepala dengan jarak 2 busur, sehingga manusia akan merasakan terpanggang oleh teriknya matahari tersebut. Tetapi bagi orang-orang yang beriman akan diberi syafaat, yaitu dipercepatkan pembacaan dan dipermudahkan memasuki surga ketika pertimbangan amal di padang mahsyar. Yang kedua, ditambahkan timbangan pahala bagi orang-orang yang mendapat syafaat tersebut. Yang ketiga adalah dimasukkan ke surga tanpa hisab. Itu adalah keunggulan orang-orang yang selalu senantiasa beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Dalil-dalil tentang Yaumul Hasyar, yaitu surah Al-An'am ayat 36-38, surah Al-Ma'arij ayat 43-44, Quran surah Al-Isra ayat 36, dan hadis riwayat Bukhari nomor 893. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar biji zarah, amal manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, manusia tidak dapat mengelak dan berbohong dari segala amal perbuatannya, karena semua anggota badan akan menjadi saksi atas segala amal perbuatannya. Sekalipun manusia sudah lupa, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala amal perbuatan manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat ke-6. Kondisi manusia pada hari itu tergantung dari amal perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi mereka yang selama hidup di dunia terbiasa melaksanakan amal baik dan ibadah, mereka akan merasakan bahwa hari perhitungan itu amat mudah dan cepat. Sebaliknya,
Bagi mereka yang terbiasa melakukan maksiat, menipu, korupsi, memakan harta anak yatim, tidak mendirikan sholat, tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, dan amal-amal lainnya, mereka akan diliputi rasa kekecewaan dan penyesalan yang tiada tara. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Insyiqaq, surah ke-84 ayat ke-7-8, dan Quran surah Al-Haqqah, surah ke-69 ayat ke-25. Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Mizan adalah timbangan amal, maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah ataupun dikurangi sedikit pun. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalnya itu hanya seberat biji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 6-9 yang artinya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Setelah ditimbang amal perbuatannya, setiap manusia diisyaratkan berjalan melewati Shiratul Mustaqim atau jembatan yang lurus yang menurut riwayat amat sangat kecil dan tajamnya 70 kali lipat dari pisau cukur. Bagi orang yang banyak beramal baik, maka akan dapat melewati jembatan atau asyirat tersebut dengan selamat. Tetapi bagi orang yang banyak beramal buruk, maka akan terjatuh dari jembatan tersebut dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Surga. Al-Quran banyak bercerita tentang surga. Hal ini seperti yang benar-benar pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Surga adalah balasan yang terbaik bagi hamba Allah yang gemar melakukan kebajikan. Dan dalam surga pun terdiri dari beberapa tingkatan-tingkatan. Dalam surga terdapat 7 tingkatan, yaitu Jannatul Firdaus, surga Firdaus, Jannatul Adnan, surga yang kekal, Jannatul Naim, surga yang berisi kenikmatan, Jannatul Khaldi, surga yang kekal, Jannatul Ma'wa, surga tempat kediaman, Darussalam, tempat yang damai, Darul Qarar, negeri yang kekal. Neraka adalah tempat penyiksaan bagi manusia yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari Rasulullah SAW. Kata neraka ditulis dengan redaksi an-nar yang artinya adalah api. Hal ini disabdakan Rasulullah, sesungguhnya penghuni neraka yang siksaannya ialah orang yang diberi sandal yang terbuat dari api neraka, lalu mendidihlah otaknya karena panasnya. Dan neraka juga memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu hawiyah adalah api yang sangat panas, jahim adalah api yang menghanguskan, sagar yang menghanguskan kulit manusia, laza api yang bergejolak, hutamah api yang dinyalakan dan sampai di hati, syair api yang menyala-nyala, ratapan kecelakaan, jahanam neraka yang berat siksaannya. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, keimanan kepada hari akhir tidak akan mendapatkan nilai maksimal bagi seseorang dan manfaat bagi lingkungannya. Oleh karena itu, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan cerminan tersebut mutlak diperlukan. Berikut beberapa perilaku iman kepada hari akhir. Yang pertama, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Yang kedua, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa melihat latar belakangnya dan berusaha untuk menerapkannya dalam diri pribadi. Yang ketiga, takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak akan tahu kapan datangnya hari akhir. Yang keempat, segera bertaubat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Yang kelima, mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaat dan bernilai ibadah. Yang keenam, berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu perbuatan karena Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Yang ketujuh, takut untuk melakukan dosa dan kesalahan karena Allah tidak akan melewatkannya sedikit pun. Yang ke-8, senantiasa berniat bahwa segala amal ibadah dilakukan dengan ikhlas dengan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, yakni yang pertama, berkeyakinan kuat bahwa apapun yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan yang setimpal. 2.
Barang siapa yang beriman kepada hari akhir tentunya akan berusaha untuk tidak berbuat kebatilan, di mana mereka akan terus membiasakan diri untuk berperilaku terpuji sehingga terjauh dari sikap yang tercela. Yang ketiga, yakin bahwa janji Allah pasti adanya sehingga orang yang beriman kepada hari akhir tidak akan puas dengan amalnya. Yang keempat, terus beramal untuk kehidupan kekal di akhirat sehingga orientasi orang yang beriman kepada hari akhir bukanlah dunia. Yang kelima, berlapang dada atas setiap ketentuan sehingga tidak ada keluhan, karena yakin bahwa manusia diciptakan untuk diuji tentang bagaimana cara kita mengusahakan yang terbaik sebagai hamba yang benar-benar ikhlas dengan ketentuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.